Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin wa huwa alladzi farada 'alaina li talabil ilmi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amirul mu'minin alladzi qala utlubul ilma walau fissin wa ala alihi wa sahbihi wa li ibadillahi sholihin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah wa qala al-'aidan wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Ibu, bapak, para hadirin, calon jamaah haji dan para haji yang insya Allah dalam naungan KPIHU Amal Syuhada, yang kali ini saya benar-benar berdoa mudah-mudahan panjenengan pinaringan yuswa panjang manfaat, amin. Mari yang pertama, kesyukuran selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan hingga hari ini. Masih diberi usia, alhamdulillah. Masih sehat, alhamdulillah. Masih sempat, alhamdulillah. Masih iman, alhamdulillah. Masih Islam, alhamdulillah. Tidak punya utang. Kulawa pun dibisi kultum mawon, siap. Yang penting niku berangkat ya. Yang pertama derek bingah dan ikut berbahagia atas undangan Allah yang sakit penjenengan lampahi, yang insya Allah nanti penjenengan tanggal 1 Juli ya Ustaz. 30 Juni akan tindak menemui undangan Allah. Dan nanti tolong kalau pamitan jangan panggilan lah, undangan. Ya. Saya kalau panggilan itu nanti kabarnya elek banget. Dipanggil Allah, wajah kurang pas. Undangan Allah. Alhamdulillah, yang pertama masih suasana Syawal. Saya mengucapkan taqabbal minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, minal aidin wal faizin, nyun ngapunten lahir batin. Mudah-mudahan kula panjenengan berangkat ke tanah suci nanti dalam keadaan hati yang bersih, hati yang ikhlas, sehingga tidak ada kesulitan apapun ketika menjalani rukun, wajib, dan sunnah haji. Satu lagi yang saya titip emutkan, adab ibadah itu diperhatikan. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah, satu lagi adab. Karena sudah menjadi permakluman kadang-kadang karena semangat kita yang bahasa Inggrisnya itu makantar-kantar, itu sehingga kadang-kadang kita mengabaikan adab. Yang ini tundone nanti di sana juga kita akan mendapatkan peringatan itu juga. Maka ibu bapak, dalam waktu yang tidak terlalu banyak, saya hanya matur watazawadu. Penjenengan semua harus membawa sangu, membawa bekal. Fa inna khairuzat, dan sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa. Monggo. Dan nanti jangan heran kalau sudah kumpul, kata Rasulullah, kalau pengen melihat sifat aslinya, lakukanlah perjalanan jauh bersama yang bersangkutan. Nah, nanti penjenengan akan melihat ya karakter-karakter asli dari sahabat-sahabat kita ini, dari saudara-saudara kita ini. Maka satu yang ingin saya sampaikan, sangunya hanya dua, sabar dan syukur. Ya. Ini harus menjadi ditempatkan nomor satu. Surat kedua ayat 45 itu di Mushaf halaman 7 sebelah kanan, itu dikatakan dengan jelas sekali. Nah,
Wasta'inu bis sabri was shalah. Fa inna lakabiratun ila alal khashi'in. Sangu yang pertama ini sabar, sudah sabar, dan panjenengan sudah membuktikan kesabaran panjenengan menunggu selama 2 tahun lebih ini, Masya Allah, dan nanti masih dibuktikan lagi di tanah suci. Nih, yang namanya piyayi itu macam-macam, jadi nyon ngapunten kurangi komentar ya. Master ghibah itu jangan ngumpul. Master kok ghibah itu, Masya Allah. Iya, master ghibah itu ndak usah ngendikan aja perso kok Pak, wong master kok. Gitu. Jadi kalau kumpul sama sesama master itu cukup ngeten kok. Nah, niku pun paham. Masya Allah. Kalau yang amatiran masih ya. Di sana adanya itu seneng sama seneng banget. Itu harus diingat-ingat ya. Seneng sama seneng banget, dan memang beda kalau di sana itu, Masya Allah, suasananya beda, lingkungannya beda, teman-temannya beda, sehingga ghirah ibadah itu luar biasa. Panjenengan sudah menjadi Haji Abu Rasid, jadi mestinya sampai di sana juga jangan tamatuk, tangi mangan ngantuk. Nah, sudah ya, selesai kalau sudah begitu itu ya. Engko nek kondur ora diundang, ora ditimbali haji nesu. Ada nek kono gaweane meng turu, masyaallah. Naudzubillah min dzalik. Disiapkan dari sekarang. Maka kesabaran yang pertama adalah memahami karakter saudara-saudara kita. Itu harus sama-sama kita anu. Maka yang disampaikan Kiai Hasyim tadi benar. Senjata utama adalah istighfar. Itu ciri orang sabar. Orang sabar itu suaranya pelan terus istighfar, nggih Bu? Mboten. Soalnya kalau gadah tangga niku suaranya pelan istighfar ngeten niki. Astagfirullahaladzim. Sabar mboten niki. Blas. Dan itu tundone akan mengurangi kehusukan ibadah kula panjenengan. Maka yang ini yang harus kita jaga baik-baik. Pak, Bu, saya matur berulang-ulang, banyak orang yang datang ke Tanah Suci, ke Haramain, baik ke Mekah maupun ke Madinah, tapi sedikit sekali orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Sedikit sekali orang yang benar-benar bertemu dengan Allah. Angger mulai kaji itu ceritanya sing model-model. Pesawatnya apik. Hotelnya aku ya untuk sing apik. Mangane enak. Ya mangan ra enak piye to 30 juta luwih kok. Iya, Bu, Pak, panjenengan akan langsung pindah ke Mekah. Jadi begitu menatap Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam, itu benar-benar apa ya? Diendap-endapkan dalam hati. Ojo begitu meruh Ka'bah terus. Untuk apa? Saya sarankan boleh, silakan bikin dokumentasi sebanyak-banyaknya supaya nanti di rumah bisa untuk mengingat. Tetapi tujuannya tidak untuk riak. Nah, ini soal adab. Adabnya bagaimana? Kalau bisa foto dengan Ka'bah itu jangan dibelakangi. Ya, wong biasanya kita ngadep sujud kok, sampai di sana jangan pungkuri, jangan. Harus saya wajahnya madep sana, ya. Tuh. Itu adab itu. Ya. Banyak sekali adab yang kita sering lupa. Bapak Ibu belakangan ini sering dapat undangan walimahan kita standing partai. Niku jenengan gedahar Bu Pak. Ya ngadeg. Wah. Wes. Kaji. Ya. Kita diupload. Masya Allah. Ini adab. Jadi sekali lagi, rukun, wajib, sunnah, satu lagi, adab dijaga betul baik-baik. Adabnya orang Timur, orang Indonesia itu jangan lupa yang namanya andab, asor, mengalah. Okay. Kalau ada jamaah yang kelihatannya bingung cari tempat duduk, ya dikasih tempat duduk. Jangan malah podo-podo Indonesia ini seragamnya podo, enten sing plingak-pling itu malah medandai. Lo takut ini sudah ada isinya, lo pripun toh?
Sudah, kasih saja tempat. Siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan buka seluruh pintu-pintu kemudahan. Insya Allah. Kebiasaan penyanyi di sini yang baik-baik di sana dilanjutkan. Neng kini gaya jajake, demikian juga sama. Nanti, oh iya, nanti penyanyi akan kebalik. Nanti akan diundang banyak saudara-saudara di sana. Kalau bisa, Pak, nek lenggah, jangan sering sama boloni. Iya, cari kenalan. Oke, wong Turki, wong Irak, wong itu kenalan. Oh, jagongannya gampang. Nah, itu sudah paham orang sana. Tidak usah jangan takut soal itu. Siapa yang ngundang penjenengan? Siapa yang akan menjaga penjenengan? Siapa yang akan membimbing penjenengan? Siapa yang akan menjaga saudara-saudara kita di kampung halaman? Bahkan siapa yang nanti akan memulangkan kita dengan selamat? Jadi tidak usah khawatir. Asal penjenengan sudah Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Itu banyak kenal, tidak apa-apa. Di sana orang-orang itu ya udah lomo-lomo kok. Ya, sing lomo. Ya. Jadi yang pertama ini kita bawa sama sabar. Apa saja urusan makanan. Nah ini saya wanti-wanti betul. Di sana hanya ada dua, enak karo enak banget. Sudah, jangan komentar yang lain. Ya. Paham ya pesannya? Apapun rasanya celeng gitu langsung enak ini, gitu sudah selesai. Nanti kalau kebetulan ada sayur lodeh, neng iwak hiu, neng enak banget ini, sudah selesai. Begitu jenengan ngendikan asin toh, wah sudah selamat ya. Nanti sepanjang di sana ndak ada yang ndak asin. Nanti tekan mangan kurma weh asin, itu ya. Iya, ini hati-hati ini soal adab, ya. Jaga kebersihan. Ini yang saya bisa matur. Maka sabar dan kegiatan yang terbanyak haji itu apa? Sholat. Ya. Makanya sehari ini mergo niku Allah ya guru sholat ya lho, kok ngegurke sholat. Sholat di Mekah itu 100.000 kali pahalanya. Sholat di Madinah 1000 kali. Niku nggak enten sing melesetke dalil. Niki tenggen maktab niki tasih tanah haram. Niki tasih tanah haram. Ning kan dudu masjid. Dalilnya itu kan masjid. Pun ajengan melesetke dalil pripun ndak bisa. Dalilnya masjid kok. Maka monggo yang semangat dan dihemat energinya. Ya. Karena biasanya kalau yang gelombang kedua itu memang pripun nggih. Menurut saya ujiannya lebih besar. Kenapa? Hajinya segera sudah dilakukan. Nah selesai haji itu nunggu kundurnya lama. Niku nek pun kesuwen le rokokan kali wedangan. Niku pun ngeten. Ingin iki aku kon bayar ya gelem kok mulai saiki ya lho. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Orang nun sewu. Jenengan sudah merasa penjani ini adalah orang-orang yang diseleksi oleh Allah. Laras buatan dari sekian ratus menjadi hanya 100 berapa tadi Ustaz? Diperes lagi hanya menjadi 60 orang. Harusnya ini jaga baik-baik. Ya. Kesempatan ini mungkin tidak berulang. Ya mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk selalu sowan ke Baitullah. Tapi ingat, ke Mekah niatnya bertemu siapa? Bertemu Allah. Mintalah ampun sama Allah. Mintalah bimbingan sama Allah, terus berdoa, ya Allah, beri saya tugas. Setelah dari haji ini, beri saya tugas ya Allah. Agar angan-angan kita itu akhirat terus. Karena haji itu berbeda. Saya pernah dari haji, begitu habis tahallul, langsung saya diparingi kartu nama. Gua Pak Ustadz, ini kuasane hane. Apa ini ya? Niki jenengan sing pesen kapan? Oh, mumpun kula pesen ke ngomah. Ya nek pesen ngene Pak Agus Itani ngono. Itu bisa, ya. Nah, ternyata sudah disiapkan dan memang di negeri kita haji itu sebagai titel. Hanya saya matur titel ini sebagai kontrol, bukan sebagai prestis.
kontrol. Karena titel haji itu berbeda dengan S1, S2, S3. Kita harus mencontoh beliau Kiai Hasyim karena sampai hari ini beliau masih kuliah. Oh, lu saya itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Masya Allah. Saya diberitahu Ustaz tadi, saya kalah berarti itu. Walaupun saya cek kuliah Pak. Tuh, sama. Nih, jadi ibu, bapak yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Jangan sampai kita merasa titel haji itu sebagai prestis. Karena haji itu berbeda dengan yang tadi. Tadi itu hanya melekat pada diri sendiri. S1, S2, S3 itu melekat diri sendiri. Tapi kalau haji itu melekat ke semua lingkungan kita. Saya sering contohkan, penjenengan kagungan kelangenan ayam. Delalah ayam ini ku nutuli pari tangga nih. Ini ku tonggon jenengan ini langsung ngendika kok. Wih, pitik Pak Kaji iki. Pitik melu kaji lho, coba bayangkan itu. Loh, cah nom-nom niku nek liwat jemput motor nggih ber ngoten. Begitu putrane jenengan, niku lho anake Pak Kaji lho kayak. Maka hati-hati, menurut Profesor Isriati menjadi manusia haji itu yang paling sulit itu adalah menjaga akhlak. Akhlak kalau saya boleh ungkap itu saya beri akronim AKHLAQ 6. Apa itu? Yang pertama adab. Orang punya akhlak itu punya adab. Kita jaga baik-baik. Yang kedua apa? Karomah. Orang haji, orang punya akhlak itu suka sekali kemuliaan. Seneng wong ke wong. Itu. Bahkan Rasulullah bersabda berkali-kali supaya kita bisa memuliakan orang lain, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Penting, jangan sombong. Nih, yang ketiga husnun atau hasan, apa itu? Selalu mencari jalan-jalan yang baik. Orang punya akhlak itu selalu memilih kebaikan-kebaikan, tidak pernah memilih yang namanya jalan pintas. Kaji nek ngurus KTP ya ora biasa wae. Pajak ya ora gelem mangkat dhewe. Kadang-kadang ngeten iki jenengan gedeng karo koruptor ning jenengan marai korupsi. Nah, itu harus hati-hati kita. Wong zaman sekarang itu ngurus apa-apa sendiri ndak susah kok. Nggih, apalagi sekarang apa-apa zamannya online. Kira-kira besok nek kemajuan zaman terus kajine online itu pripun? Kira-kira. Ya, itu berarti nyalai rukun gitu kan. Kalau rukun udah beres itu. Nah, hati-hati, perkembangan teknologi kadang-kadang bikin kita tidak bisa menempuh jalan-jalan yang baik. Selalu menggunakan cara yang baik. Menurut saya di dunia ini tidak ada kritik, yang ada itu iri dengki. Sebab orang kalau tidak iri, tidak dengki pasti tidak ngeritik. Gimana? Kritik membangun apa? Mana ada kritik membangun? Jangan yang dikritik sakit hati tidak bagus. Pasti berarti tidak membangun. Membangun itu dengan cara nasihat. Dan nasihat konsepnya dua, kita tahu. Watawasobil haq, watawasobis sober. Kalau ada orang salah, bener ke. Ampun jangan salah-salah ke. Kadang-kadang kita itu suka latah. Nggih, anggaran wong salah masih salah-salah. Malah batu dinyol-nyol ngene. Ya nesu. Malah ora malih gitu, malah tambah dodro biasanya gitu kan. Iya, watawasau bisabar dan memberitahunya dengan sabar. Bu, Pak, kalau mau menasihati orang jangan di depan banyak orang. Bahkan di depan suaminya pun tidak boleh, di depan istrinya pun tidak boleh. Kadang-kadang itu tidak menjadi perbaikan, tapi malah menjadi makin nggak karu-karuan tuh nanti. Bisabar dengan sabar, dengan hati berhasil. Saya masih tetap yakin apapun yang dari hati pasti sampai ke hati. Gitu. Yang berikutnya apa? Lughah, lingua, bahasa. Orang punya akhlak itu bahasanya baik, tertata. Al-Quran itu juga begitu. Al-Quran itu bahasanya baik. Tidak cuma baik, Al-Quran itu indah. Sampai-sampai Rasul itu dituduh penyair. Karena bahasa Al-Quran itu luar biasa. Maka diksi atau padanan kata atau ngendikan penjenengan itu mencerminkan perbendaharaan penjenengan. Saya setuju dengan Kiai Hasyim kalau penjenengan nanti di sana banyak-banyak istighfar saja, banyak-banyak zikir, Bu. Bisanya tahlil ya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisanya tasbih ya tasbih, subhanallah walhamdulillah.
Tapi kira-kira 3 tahun ini mesti jenengan pun apal nggih semua doa ritual haji itu. Weh, iki arep mangkat lho iki. Oke, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir, kepepet memang semua blank karena kadang-kadang karena perasaan kita yang mripun nggih. Usah itu lihat Mekah itu Masya Allah. Kadang-kadang ngendikan itu susah sekali apalagi inget-inget apalan sing anyaran diapalke niku. Angel. Maka lakukan saja doa sapu jagat mulai dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saolah-olah ning ngoten. Nek ampun nyanyi. Kadang-kadang bar tawaf terus sa'i niku enten rombongan do nyanyi. Ampun. Tetap saja dengan suara yang tawadhu memuji nama Allah. Tawaf itu perwujudan ketaatan kita kepada Allah, bahkan tawaf itu mencerminkan sholat kita. Lajeng mangke sa'i itu membayangkan kasih sayang orang tua kepada anaknya, Ibunda Siti Hajar kepada Nabiullah Ismail alaihis salam. Jadi pada saat sa'i itu penjalan lebih banyak ingat-ingat orang tua kita saja. Itu menyalakan tawadhu, akan khusyuk. Orang tua kita susah payah mendidik kita sampai sekarang. Bahkan ada di antara kula panjenengan yang belum sempat memberikan yang terbaik kepada orang tua, sudah terlanjur sedo. Maka hadiah yang terbaik adalah doa. Doa, apalagi di tempat mustajab itu doa. Satu ketika, hadisnya ini hadis qudsi, Allah mengangkat derajat seseorang di surga. Lalu surganya naik lagi. Surganya dinaikkan lagi. Lalu surganya naik lagi. Padahal jarak surga satu dengan surga satunya itu jaraknya 7 anak tangga. Anak tangga satu dengan anak tangga satunya, satu anak tangga itu jaraknya 7.000 tahun cahaya. Berabad-abad lamanya. Tapi surganya naik terus. Sampai orang ini bertanya sama Allah, ya Allah ma'ana bihada. Ya Allah ini semua dari mana? Saya ini orang biasa saja. Penjelasan tahu apa jawaban Allah? Karena anakmu tidak pernah berhenti memintakan ampun untukmu. Oh ini penting banget, jangan lupa. Ibadah itu jangan egois. Okay? Harus ingat orang lain. Harus ingat orang-orang yang berjasa buat kita. Ingat pembimbing kita yang sudah membimbing 3 tahun. Apalagi neng kono nderek, wah itu harus. Kalau jenengan ada saya tak sunggi Pak. Iya. Tuh, iya. Karena apa? Tidak ada orang sukses sendirian, itu tidak ada. Bahkan masuk surga itu tidak ada yang sendirian, tidak ada. Masuk surga itu rombongan. Ya. Kita masuk rombongan maka. Rombongan haji yang mabrur, insya Allah. Maka tuturnya hati-hati. Ya. Dikir saja, biar jadi kebiasaan kita. Karena Kanjeng Nabi juga ngendikan orang itu dicabut nyawanya berdasar kebiasaannya. Saya ingatkan berulang-ulang, sing biasane tril-trilan ya matinya ngetril. Sing biasane misuh ya misuh. Bahkan yang biasa ngerasani Bu, nyun ngapunten, sakaratul maut itu lo ngerasani. Bisa itu Pak, saya diundang di satu rumah sakit di ICU, pasien ini sudah kabel tok Pak. Saya tanya, pripun Mbah raose? Ngeten iki Pak Ustaz, nggih kula rasa-rasake dhewe. Dhe mantu ya matane picek kabeh. Anakku ya melu-melu bojone, wis tak modar-modar dhewe. Let rong detik klekek ah. Duh iki ra sida tak talkin wong ngene iki ngono. Naudzubillah min. Nah, sing biasanya ngaji ya sedone pas ngaji, memang begitu. Yang punya kebiasaan sholat, meninggalnya pun pas sholat. Di Pasar Beling saya dibagi CCTV-nya masjid, ada takmir yang memang seremen sholat. Itu meninggalnya juga pas sholat, Masya Allah, kepulangan yang indah. Sing senengannya ceram. Bablasen ini. Iya, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Lisan dijaga baik-baik. Kalau enggak candle mawon, Mas. Candle mawon. Menggondorakan Ustaz. Ila liqa ma'asalamah. Monggo mugi-mugi yang dari manasik nanti betul-betul mendapat nasihat yang maksimal.
Berikutnya adalah al-haya. Al-haya itu apa? Malu, harga diri. Orang punya akhlak itu punya harga diri. Tuh. Ampun niru wong-wong sakniki niku wis ra duwe isih ra harga diri. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, janjian ketemu malih teng Mekah ngoten nggih. Insyaallah. Monggo ndherekaken Ustaz. Nah, Ibu, Bapak, mari jaga rasa malu kita. Ya ampun, ampun apa ya? Ampun berlebihan lah. Terjemahnya apa ya? Ya intinya orang itu malulah berbuat maksiat sekecil apapun. Okay? Nih. Karena kontrol tadi sudah jadi haji, dan bapak-bapak yang sudah mau berangkat haji siap-siap jadi imam masjid, nggih. Karena biasanya baru mulai haji niku terus kon ngimami Pak D. Ampun waduh, yang sanggup memon, yo aku saguh, duhur karo ngasar. Oh latihan dulu gitu, ora ujuk-ujuk mboten. Aku apale mung surat-surat pendek, lho niku justru imam sing disenengi makmum niku. Jadi penjelasan itu ampun khawatir, tidak usah gelisah tentang hafalan yang terbatas. Pokoknya anggar ngamal soleh, amal baik niku bismillah. Muliane temen-temen yang perapatannya kendel kok. Kita mau berbuat baik kok ragu-ragu. Hanya masalahnya kadang-kadang jangan khawatir digegeri karo kancane sing beda madhab, sing beda firqah, ngoten niku abaikan saja. Karena berbeda itu niscaya berbeda niku dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak percaya coba jangan amati irungnya niku. Irung kula panjenengan mang pamake siji-siji. Enteng sing seprapat senti, enteng sing setengah senti. Ha nggih. Nek temriko mengke jenengan gumun, irung kok do 5 senti, petang senti. Pirang-pirang niku mengke nganggo masker nganti maskere pecah saking kedawan irung gitu. Iya. Nih. Dan itu dikehendaki oleh Allah. Dan di sana mboten enten wong salat kok enak sing ngarani salate salah mboten enten. Enak sing nganggo takbiratul ihram to sedekap, enak sing ora nganggo sedekap. Ada yang bismillahnya jahar, ada yang sir, dan itu tidak masalah. Yang masalah itu nek jenengan ora salat. Itu masalah. Makanya termasuk haji-haji ini adalah duta-duta atau mujahid-mujahid yang nanti insya Allah penjenengan itu diinginkan syiarnya supaya menjadi manusia haji itu benar-benar bisa mencerminkan loh, muslim itu kayak gitu loh. Nih, yang paling akhir akhlak itu apa? Qalbun salim. Hatinya bersih. Dua hati ini ampun wulunan. Hati kok gondrong. Tanggane tuku NMAX masuk angin. Rombongannya kaji kudungnya apik-apik melirik ae. Masya Allah, sudahlah. Rezeki itu masing-masing. Jalani. Ini baru di Mekah. Setelah itu perjalanan Anda ke Madinah. Di Madinah saya titip pesan, temui Kanjeng Nabi. Berusahalah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Jadi sholawat yang banyak. Berangkat ke masjid itu minta sama Allah, ya Allah, temukan aku dengan kekasih. Bisa enggak? Bisa. Dalilnya banyak yang mendukung itu, ya. Bisa lewat ibrah, bisa lewat mimpi, bisa lewat tabir, apa saja. Jangan nanti akan mendapatkan itu. Dan rasa pamer karo kancane. Terus cerita, aku mau jagongan mbek Kanjeng Nabi. Nggih, Kak Isa. Wedangan malah. Kuwi nabi apa kuwi? Tiba-tiba tutuke jenenge Nabila. Nabila beda. Ya. Sholawatan yang banyak supaya apa? Ketemu sama kekasih Allah. Jadi nanti akan merasakan sendiri pengalaman bertemu dengan beliau itu akan dirasakan sendiri. Okay. Intinya satu, jangan kepencut dengan raudhah. Raudhah itu sunnah. Jangan kepencut dengan hajar aswad. Hajar aswad itu sunnah. Apalagi sekarang wis dibentengi. Aku seneng banget. Kenapa? Hanya gara-gara hajar aswad itu kadang-kadang kita sikut-sikutan, bayar uang. Masya Allah. Hati-hati. Umar bin Khattab itu tidak mau loh sebetulnya kalau nyium hajar aswad itu. Mau cium hajar aswad itu nganggo ngendikan umpomo Kanjeng Nabi ra nglakoni ngene iki, sudi aku. Nah gitu. Umar bin Khattab itu.
Nah kita tuh malah kualik, yang dilakoni bayar, dilakoni tidak usah, itu sunnah. Termasuk di raudhah Pak, sabar saja. Kalau pengen doa mustajab itu loh, Allah tuh tidak cuma di raudhah, Allah tuh di sini pun ada. Kalau yang manjatkan itu dengan khusyuk ya insya Allah pasti kabul. Ya. Dan penjenengan akan punya waktu banyak berdoa itu ketika di Arafah. Penjenengan nanti pamitan haji akan dikasih amplop. Dudu sangu niku. Kalau di sini tiwas GR pertama munggah kaji ini, wah di amplop kaji baik. Dibuka, donga. Jadi kon donga kita mereka. Dan nek donga memang seleksi nggih Bu, dari sini dan seleksi sik dongane. Kadang-kadang dongane ku aneh-aneh. Aneh, kalau nanti nonton donga niku ngaten, ya Allah, aku tahu dia miliknya. Jadikanlah milikku ya Allah. Lah iki piye iki donga kok kaya ngene iki? Iki donga apa ngene. Seleksi. Ibu-ibu ampun donga kuru teng mriku. Ya Allah mugi-mugi kula kuru kelakon. Mungkin dengan teng mriku desentri. Sesasi di rumah sakit langsung sut. Naudzubillah min. Bu, pun ndak usah usrep lemu ya ora apa. Sing penting sehat. Nek aja nganti wis lemu ngebak-bak inggon gawe repot. Naudzubillah min dzalik. Gue bapak nih loh, jangan ampun keliru, tidak semua laki-laki berselera sama yang kurus. Enggak, saya senengannya sarwa bunder nih kok ganteng. Wong iki selera kok gitu. Jadi sudahlah ya, yang kayak gitu itu angan-angannya dilepas. Sholawat terus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu fi'il amal perintah ini. Bersolawatlah kepada Nabi dengan tasliman, dengan sholawat yang baik. Monggo dipilih yang baik. Sakete Ibrahimiyah, ya enggak apa-apa Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh, monggo. Apa saja? Nariyah ya kena. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Boleh. Azril boleh. Ya toh? Raisa rawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salat kepada baginda Muhammad SAW dan keluarganya. Dan sibukkanlah orang-orang yang dolim itu mendolimi dirinya sendiri dengan kezalimannya itu. Waharina min bainim salim, dan keluarkan kami dari kezaliman mereka dengan selamat. Ini doa yang ini. Allahumma. Puncak daripada haji sebetulnya bukan kepada ritual haji, tapi kepada setelah haji, menjaga kemabrurannya. Maka kalau nanti di tanah air, di Solo, di sekitar kita ada majelis-majelis kumpulan haji, majelis-majelis kajian, datanglah. Rasah takon, kadang-kadang wongi kemaki ya doan. Ustadznya siapa? Andi. Apalah aku. Mesti kok kuwi meneh. Jenengan kalau begitu tuh harusnya malah muhasabah, introspeksi. Kenapa? Kenapa materi ini ora malih-malih? Lah ora malih jenengan dong malih kok. Apalagi ditingkatkan materinya tambah ribet. Itu artinya kalau saya seperti itu, saya selalu langsung ingatnya Allah. Oh berarti menurut Allah saya ini belum lulus. Simak, dengar. Gitu. Bahkan Kanjeng Nabi kan ketika kalau ada taman-taman surga, datangilah. Apa itu taman surga? Majelis ilmu. Datangi. Karena di dalam majelis ilmu itu ada banyak kelebihan. Langkah penjenengan dihitung penghapusan dosa. Sikap penjenengan itu dihitung sebagai mujahid. Dan tidak gampang. Karena setan menyiapkan 3 perangkat. Dia sudah ngomong sama Kanjeng Nabi. Nanti kalau ada umat penjenengan Kanjeng Nabi yang tindak pengajian, saya pasangi 3 perangkat. Yang pertama, sebelum berangkat, saya kasih tali. Yang kedua, nanti di jalan saya kasih jangkar. Yang ketiga, tetap mangkat, tetangga pengajian, saya sebarkan serbuk beracun. Apa itu? Ada saja alasan untuk menunda pengajian itu.
berangkat itu. Kalau jangan tetap bisa berangkat, nanti di jalan godaannya banyak, ketemu konco lawas atau apa, dan ibu-ibu itu yang paling bahaya pocongan 5%, pocongan 10% itu marahin mandek itu. Iya. Nah yang terakhir begitu sampai di majelis disebarkan sebuah beracun. Nah, sudah. Tapi jangan menghina orang yang ngantuk, karena bagi saya orang yang bisa tertidur di tempat ini berarti spiritualnya bagus. Karena dia merasa damai, betul nggak? Merasa nyaman. Ini dalil menggo yang ngoten niku ya. Ada dalil yang derajatnya belum hasan, belum sahih, tapi saya suka. Apa itu? An-nadharul alim dakhala jannah. Memandang wajah ustadz itu masuk surga. Oh ini enak loh dalilnya Mas. Gimana sanadnya? Seperti yang disampaikan Pak Danang tadi, ustadz ini pernah memandang wajah ustadznya. Ustadznya pernah memandang wajah ustadznya. Ustadznya pernah memandang guru-gurunya. Gurunya memandang salafus soleh, salafus tabiin, melihat tabiin melihat wajah sahabat. Para sahabat memandang siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Karena sanad itulah. Maka kalau madhab Syafi'i itu mewajibkan yang namanya ustadz itu bersanad. Dia ngajinya di mana? Itu diurutkan sampai nanti nembusnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nih, ini yang paling penting. Paling akhir, ibu, bapak, jangan lupa tujuan kita itu hanya satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sebagai penutup saya bertanya, Bu, Pak, seandainya panjenengan diberitahu atau panjenengan tahu dengan pasti bahwa usia panjenengan tinggal 1 tahun lagi, 1 tahun lagi, apa yang Anda lakukan? Oh iya. Sekarang renungkan lagi, bagaimana kalau ternyata usia pulau panjenengan itu tinggal 1 bulan lagi? Apa yang dilakukan? Masya Allah. Sekarang pertanyaan saya lebih realistis lagi. Lalu bagaimana kalau ternyata pulau panjenengan tidak tahu kapan mati? Apa yang harus kita lakukan? Setiap hari, setiap saat, zikrullah. Ibu, bapak, zikrullah. Jangan terlalu kegedean rumongso, atau jangan terlalu berlebihan mengungkapkan kesenangan, karena belum tentu berangkat kok, Bu. Belum tentu. Itu kehendak Allah. Laras boten. Saya itu pamit ya haji, orang berulang-ulang. Ada yang habis dipamitkan haji, tiba-tiba pamitannya orang haji. Masya Allah. Nih, sudah naik pesawat Pak, sudah di pesawat, sabut itu sudah ceklek gitu, muntah darah. Turunkan. Pesawat berangkat sampai rumah sakit, waras nih udah Bu. Iya. Loh, kenapa muntah darah? Ternyata stresnya berlebihan, sehingga sampai mimisan sampai muntah darah. Maksud saya ngeten, semua ini kehendak siapa? Allah. Jadi tetap takorup sama Allah, tetap dekat sama Allah. Dan mudah-mudahan pulau panjenengan diangkat derajatnya sebagai haji yang mabrur. Allahumma amin. Mari kita berdoa. Saya ingatkan berulang-ulang nih, supaya para haji ini juga tidak terlalu bingung. Doa yang paling bagus itu doa yang panjenengan paham. Jadi tidak harus Arab. Saya nate pun tawaf wis nganggo ihram, tiba-tiba enten mbah-mbah niku nggeret ihram kula. Mas, Mbah, iki ihram tok. Apa Mbah? Melu, monggo. Lho 5 langkah niku geret meneh. Mas, Mbah. Ngejak geger ya. Niki pun ISIS lho. Napa Mbah? Dungane sing banter. Lah, mengko tak amini. Lah memang kula ndonga napa? Mesti apik ustaz kok.
Nggih Mbah, kula ndonga pengen ndek anak 12. Aja. Sing kuwi rasa mbok dongake sik. Pun mang donga dhewe. Lah ujuk-ujuk dia menunjukkan buku doa yang dikalungkan jenengan itu. Ada kan doa yang dikalungkan. Nah ini kudu ditutup. Semuanya ora apal aku. Nggih pun rasane buku. Pripun jawab? Wih, bukunya dijaluk, ora iso berdoa aku, ora iso berdoa jare. Saged kagungan penyuwunan duwe, kita duwe mang donga. Apa pertanyaannya coba? Basa Jawa iki Mas. Basa Jawa nggih mboten napa-napa. Bar sanjang ngoten niku kula ngakak teng ngarep Ka'bah niku wis nembe pisan niku. Muga-muga di ngapura. Lah mbah niku polos banget sajaran nggih dosa blas niku lho. Kula jawab basa Jawa mboten napa-napa. Terus mbah jawab pripun? Mengke basa Jawa Gusti Allah ra mudeng. Jangan ra mudeng basa setan yang ngerti mbah. Jadi maksudnya nanti saya imami sebentar, setelah itu panjenengan siapkan doa terbaik ya. Siapkan doa terbaik, terutama sekali ya Allah wujudkan ya, wujudkan betul kita bisa ke tanah suci. Rentang waktu 1 bulan itu masih banyak yang bisa terjadi. Minta sama Allah, ngapunten semua keluarga kita, anak-anak kita semua diberi keberkahan. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Ya, rezeki kita halal barokah. Anak-anak kita soleh solehah. Dan mudah-mudahan kita nanti semua berkumpul di jannah. Atas niat baik itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warham ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa li ibadillahi shalina ajma'in. Allahumma ighfir lana li dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat hajjana hajjan mabrura wa syai'an syai'an mashkura wa daman daman maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur ahrisna minad dhulumati ilan nur ya Allah inna nas'aluka fi hadal majlis ilman nafi'an wa rizqan wasi'an amalan mutaqabbalan imanan mustaqiman islaman hanifan wa husnul khatimah. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal qiraatul qur'ana wa min amalin salihana ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibu bapak monggo donga menurut hajatnya masing-masing. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma atina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fassallallahu nabi walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah.